Kemegahan Stadion Utama SU Gelora Bung Karno GBK bikin kagum Jay Ilyas dan Tom Hai yang sudah tidak sabar main di venue itu untuk membela timnas Indonesia. Keduanya menyempatkan diri datang ke markas skuad Garuda itu pada hari Jumat 29 Desember. Kebetulan Jay Ilyas dan Tom Hai memang sedang berada di Indonesia dalam urusan naturalisasi demi bisa membela timnas Indonesia. Bagaimanakah kabar Jay Ilyas dan Tom Hai? Gaung Patah merangkumnya untuk Anda. Proses naturalisasi Jay Ilyas sudah beres, ia pun telah diambil sumpah pada hari Kamis. Di hari yang sama saat Jay merampungkan naturalisasinya, Tom memulai proses beralih kewarganegaraan. Sangat besar, aku tidak sabar untuk bermain di sini, kata Jay soal Stadion Utama GBK seperti dikutip dari laman PSSI. Stadion yang bagus sama seperti Jay. Saya sudah tidak sabar tampil di sini bersama tim nasional Indonesia, ujar Tom Hai menimpali. Berbagai proses naturalisasi tahap awal sudah dilakukan oleh Tom. Pada hari Jumat, kemarin ia telah melakukan medical check up di RS Mitra Keluarga Cibubur, Jawa Barat. Selain itu juga, ia menjalani pemeriksaan fisik dan psikologi. Kondisi kesehatan jasmani dan rohani menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses naturalisasi. Jika semua berjalan dengan lancar, maka Tom Hai dan Jay Ilyas bisa bermain bersama-sama timnas Indonesia setelah Piala Asia 2023. Garuda punya agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pil pahit bagi Jay Ilyas usai jadi WNI. Jay Ilyas sudah resmi jadi warga negara Indonesia. Meski diproyeksikan jadi bagian timnas Indonesia, pil pahit harus langsung ditelan sang pemain. Jay Ilyas dipastikan tidak akan bisa bermain untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Nah, apakah alasannya? Jay Ilyas melaksanakan pengambilan sumpah di Kanwil Kemenkumham Jakarta 28 Desember pada pagi hari. Datang menggunakan kemeja putih yang dilapisi jas hitam dasi merah, Jay nampak sumringah menjalani proses ini. Seperti biasa, ia menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pengambilan sumpah. Dipimpin Kepala Kanwil DKI Jakarta Ibnu Khaldun, prosesi berjalan lancar. Ia menjalin pengambilan sumpah sendiri meski sebenarnya dijadwalkan bersama Nathan Juaon yang berhalangan hadir. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh melepaskan seluruh kesetiaan kepada kekuasaan hati, dengan ini tunduk dan setia kepada NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kata Jay yang mengikuti ucapan Ibnu Khaldun. Dengan hal ini, Jay Ilyas pun resmi menjadi WNI dan akan segera bisa membela timnas Indonesia. Hanya saja pemain berusia 23 tahun itu tidak keburu untuk didaftarkan ke Piala Asia 2023 karena pendaftarannya sudah ditutup. Sebenarnya Jay bersama Nathan juga ditunggu untuk pengambilan sumpahnya sejak awal Desember. Hanya saja karena suatu hal ia baru bisa menjalaninya sekarang. Adapun deadline entry by name Piala Asia jatuh pada 10 Desember lalu. PSSI diketahui mendaftarkan 50 pemain yang tidak termasuk Jay dan Nathan. Kedepannya Jay Ilyas baru bisa bermain saat timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada bulan Maret. Sisa 3 pemain yang belum gabung TC Timnas Indonesia di Turki. Masih ada 3 pemain yang belum bergabung di pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Antalya, Turki. Dari daftar 28 pemain, saat ini sudah 25 pemain bergabung. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sebenarnya memanggil 30 pemain untuk TC kali ini. Tapi Rahmat Irianto dan Yance Sayuri cedera dan tidak bisa digantikan pemain lain. Untuk TC ini, Timnas Indonesia berangkat dari Jakarta pada hari Rabu 20 Desember dengan rombongan berisikan 19 pemain. Sisanya adalah pemain abroad alias mereka yang berkarir di luar negeri yang dijadwalkan menyusul. Satu persatu kemudian pemain abroad datang bergabung ke TC Timnas Indonesia.
mulai dari Marcelino Ferdinand, Sain Patinama, hingga Jordi Amat yang sudah ikutan TC pada hari Kamis. Terbaru ada Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang datang pada hari Kamis 28 Desember malam. Keduanya kemudian memulai kegiatannya dengan berlatih di Gym Hotel Timnas Indonesia. Dengan begitu, tinggal 3 pemain yang masih ditunggu kehadirannya dalam TC Timnas Indonesia di Turki. Mereka adalah Erkan Baget, Justin Hubner, dan Sandy Walsh. Arti penting duel lawan Timnas Indonesia bagi Libya. Libya menyongsong 2 laga uji coba menghadapi Timnas Indonesia dengan serius. Bagi Libya, kedua laga itu punya arti penting tersendiri. Libya akan 2 kali menghadapi Timnas Indonesia di Turki. Perjumpaan pertama Timnas Indonesia vs Libya akan digelar pada 2 Januari 2024. Lalu 3 hari berselang atau pada 5 Januari akan kembali berhadapan. Pelatih Libya, kami menargetkan lolos Piala Afrika dan Piala Dunia. Laga melawan Timnas Indonesia itu punya arti penting karena menjadi awal rangkaian untuk mewujudkan impian. Tanggal dan pertandingan resmi akan dimainkan Januari tahun depan melawan Indonesia dalam pemusatan latihan di Antalya, Turki, juga melawan Mesir dan kembali lagi ke Libya, kata pelatih Libya Milutin Sredojevic. Ada banyak pemain terampil dan pintu terbuka untuk semuanya. Penilaiannya akan melalui saya langsung karena saya mengikuti semua pemain dan mengembangkan visi setiap pemain melalui kehadiran saya di tim nasional, ujar Sredojevic. Sebagai persiapan untuk memilih yang terbaik menurut sudut pandang pribadi saya dan menganalisis performa masing-masing atlet menurut pandangan saya. Program disiapkan dengan staf pelatih yang menemani saya bekerja untuk melalui pertandingan persahabatan dan penampilan pemain dalam latihan, ucapnya. Bagi Timnas Indonesia, laga ini juga sama pentingnya. Kedua laga itu merupakan persiapan skuad Garuda menuju Piala Asia 2023 di Qatar yang akan kick off pada 12 Januari.